Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Amalia Dwi Putri Amalin dengan NPM 22106310201994 dari kelas 5F Manajemen. Di video ini saya akan membahas mengenai memelihara klien. Jadi, apa sih memelihara klien itu? Memelihara klien adalah proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga, memperkuat, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Nah, tujuan utama dari memelihara klien adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong klien untuk melakukan transaksi secara berulang. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas termasuk komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan klien, serta penyediaan layanan yang berkualitas tinggi. Kemudian, apa sih pentingnya memelihara klien? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Menjalin hubungan yang baik dengan klien dapat meningkatkan tingkat loyalitas mereka. Nah, pelanggan yang merasa dihargai dan puas cenderung akan tetap setia dan merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Hal ini menciptakan basis pelanggan yang stabil dan dapat diandalkan untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan retensi pelanggan. Hubungan yang kuat dengan klien berkontribusi pada peningkatan retensi pelanggan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih efisien dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Lalu yang ketiga yaitu membangun reputasi dan kredibilitas. Memelihara hubungan baik dengan klien dapat meningkatkan reputasi dan juga kredibilitas perusahaan. Klien yang puas akan berbagi pengalaman positif mereka, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang dapat menarik perhatian pelanggan baru dan memperkuat citra perusahaan di pasar. Yang keempat, kesempatan untuk kolaborasi dan juga peluang baru. Nah, hubungan yang baik seringkali membuka pintu untuk peluang bisnis baru. Klien yang puas tidak hanya akan merekomendasikan produk atau layanan kita kepada orang lain, tapi juga mungkin bisa memberikan kesempatan untuk memperpanjang kerjasama atau melakukan kolaborasi dalam proyek-proyek baru. Yang kelima, memperoleh umpan balik berharga. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka, perusahaan dapat memperoleh wawasan dan kritik yang berharga dari klien. Umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan produk dan juga layanan, serta mengidentifikasikan peluang inovasi di masa depan. Yang keenam, meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelayanan pelanggan yang unggul, termasuk mendengarkan kebutuhan dan juga harapan klien, itu mau memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Hal ini menciptakan rasa saling percaya dan juga meningkatkan kepuasan klien secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi dalam layanan. Konsistensi dalam memberikan layanan berkualitas tinggi sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Pastikan bahwa setiap interaksi dengan klien mencerminkan standar pelayanan yang sama, sehingga mereka merasa nyaman dan juga dihargai. Dalam komunikasi bisnis strategis dibutuhkan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan juga tepat, sehingga penerima dapat memahami informasi yang disampaikan tanpa kebingungan. Komunikasi yang efektif sangat penting karena dapat mencegah kesalahpahaman, membangun kepercayaan, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu, gimana sih strategi untuk mencapai komunikasi yang efektif? Yang pertama yaitu pesan yang jelas. Pastikan informasi yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan juga terstruktur. Hindari jargon teknis agar pesan dapat diterima oleh audiens yang lebih luas. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh kepada pembicara dan tunjukkan minat terhadap apa yang mereka katakan. Ini membantu memahami kebutuhan dan kekhawatiran klien dengan lebih baik. Yang ketiga, memilih saluran yang tepat. Gunakan metode komunikasi yang sesuai dengan konteks, apakah itu email, pertemuan tatap muka, atau platform digital lainnya untuk memastikan efektivitas penyampaian pesan. Yang keempat, memberikan umpan balik. Pastikan umpan balik bersifat konstruktif dan juga positif. Ini tidak hanya membuat penerima merasa dihargai, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam diskusi. Lalu, yang kelima, menggunakan teknologi. Manfaatkan alat digital seperti video conference atau aplikasi kolaborasi untuk meningkatkan interaksi dan juga efisiensi komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Setelah komunikasi dilakukan, penting untuk melakukan tindak lanjut guna memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan baik. Tindak lanjut ini menunjukkan komitmen terhadap hubungan jangka panjang dan membantu memperbaiki pendekatan komunikasi di masa depan. Pembahasan berikutnya memahami kebutuhan klien. Memahami kebutuhan klien adalah fundamental dalam membangun hubungan yang kuat dan memberikan solusi yang tepat. Melalui mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan melakukan pendalaman terhadap situasi klien, kita dapat menangkap informasi penting yang membantu dalam merumuskan solusi yang relevan. Selanjutnya, pelayanan pelanggan yang unggul. Pelayanan pelanggan yang unggul merupakan faktor krusial dalam mencapai kesuksesan bisnis. Dengan menerapkan komunikasi yang efektif, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, pendekatan empatik, personalisasi layanan, serta memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan. Kemudian, membangun hubungan yang harmonis. Membangun hubungan yang harmonis dalam memelihara klien sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang bisnis. Melalui komunikasi yang teratur dan terbuka, serta mendengarkan secara aktif, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan dan ikatan profesional dengan klien.
Selain itu, menjaga hubungan baik melalui interaksi reguler dan tindak lanjut setelah proyek selesai memastikan klien merasa dihargai dan juga terhubung. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan tidak hanya dapat mempertahankan klien yang ada, tetapi juga meningkatkan peluang untuk menarik klien baru sehingga mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, membangun loyalitas klien. Yang pertama, personalisasi layanan. Menyesuaikan pengalaman pelanggan dengan preferensi individu mereka sangat penting dalam membangun loyalitas. Dengan memahami kebutuhan dan harapan klien secara spesifik, perusahaan dapat menawarkan layanan yang lebih relevan dan juga menarik. Yang kedua, komunikasi terbuka dan rutin. Menjaga komunikasi yang terbuka dan teratur dengan klien membantu membangun hubungan yang kuat. Mengirimkan pembaruan rutin tentang produk, layanan, atau promosi melalui email atau media sosial lainnya itu menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap pelanggan. Selain itu, komunikasi yang aktif memungkinkan perusahaan untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran pelanggan dengan cepat. Yang ketiga, program loyalitas dan insentif. Menerapkan program loyalitas yang menawarkan penghargaan atau insentif bagi pelanggan setia dapat mendorong pembelian berulang. Program ini bisa berupa diskon, akses eksklusif ke produk baru, atau sistem poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah. Dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan, perusahaan dapat memperkuat ikatan emosional dengan mereka. Lalu yang keempat, pelayanan pelanggan yang luar biasa. Memberikan layanan pelanggan yang unggul adalah kunci untuk membangun loyalitas. Respons cepat terhadap pertanyaan atau keluhan, serta pendekatan empatik dalam interaksi akan membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Pelayanan yang konsisten dan berkualitas tinggi ini akan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Yang kelima, mendengarkan dan menindaklanjuti umpan balik. Menghargai umpan balik dari klien ini merupakan cara efektif untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh peduli terhadap pendapat mereka. Mengumpulkan umpan balik secara rutin dan menindaklanjutinya dengan tindakan yang nyata akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menunjukkan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, membangun kepercayaan melalui transparansi. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat. Menjaga transparansi dalam semua interaksi, baik dalam hal harga, kebijakan layanan, maupun proses bisnis akan membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dengan klien. Klien cenderung setia kepada merek yang mereka percayai. Dan yang terakhir, ciptakan komunitas pelanggan. Membangun komunitas di sekitar merek kita dapat mengubah pelanggan menjadi kelompok setia yang terhubung oleh nilai dan pengalaman bersama. Dengan memfasilitasi interaksi antar pelanggan melalui acara, grup media sosial, atau forum diskusi dapat meningkatkan keterlibatan dan menciptakan rasa memiliki di antara mereka. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu menjaga profesionalisme. Menjaga profesionalisme dalam memelihara klien adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan juga pelanggan. Profesionalisme mencakup komunikasi yang efektif, memenuhi janji, dan menjaga kualitas layanan serta penampilan dan sikap yang sopan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.